Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, Ibu Rahmawati Oktaviana MM, serta teman-teman semua yang saya tidak sebutkan satu persatu. Di sini kami ingin membahas tentang pengendalian kinerja organisasi pada studi kasus PT Perum Damri. Nah, di sini saya perkenalkan diri, yaitu saya Thalia Isaura Puspita, kemudian ada teman saya, kalau Samelina, dan satu lagi ada Sylvia Miranda. Selamat ditonton teman-teman. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan di bab 1 ya, yang terdapat dari latar belakang, tujuan, manfaat, sistematika, penulisan. Latar belakang, kinerja sebuah perusahaan dipengaruhi oleh kinerja individu sebagai anggota tenaga kerja, karena kinerja mencerminkan hasil dari perilaku atau tindakan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh karyawan dan sejalan dengan harapan organisasi. Organisasi merupakan bentuk koordinasi sosial yang beroperasi di bawah aturan ketat dan dapat diidentifikasi dengan batasan yang relevan serta bekerja berdasarkan sistem yang relatif berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama atau kolektif. PT Perum Damri adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa transportasi. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan mengatasi masalah kurangnya atau ketidakmerataan layanan transportasi di masyarakat. Banyak pengguna jasa transportasi yang mengalami kesulitan dalam mengakses kendaraan atau penyediaan layanan transportasi, dan inilah yang menjadi fokus perhatian PT Perum Damri untuk melaksanakan rencana dan mencapai tujuannya. PT Perum Damri memerlukan sistem pengendalian manajemen yang bertanggung jawab dan mampu memberikan kontribusi signifikan sebagai pengendalian kinerja organisasi. Selanjutnya, tujuan makalah ini memberikan gambaran umum tentang tujuan dalam penulisan makalah ini yang berjudul Sistem Pengendalian Manajemen sebagai kinerja organisasi. Studi kasus pada PT Perum Damri. Pada makalah ini akan dijelaskan secara terperinci. Selanjutnya itu ada manfaat. Manfaat bagi penulis yaitu sebagai penambah wawasan dan pemahaman mengenai sistem pengendalian manajemen sebagai pengendalian kinerja organisasi. Yang kedua itu manfaat bagi PT Perum Damri, yaitu untuk memberikan informasi dan rekomendasi pada perusahaan tersebut dalam mengembangkan dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen mereka. Dan yang terakhir, manfaat bagi pembaca, yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca yang tertarik dalam bidang pengendalian manajemen dan kinerja organisasi. Pada sistematika penulisan, untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah mengenai masalah yang akan digambarkan secara umum dan singkat mengenai bab-bab yang ada di dalam makalah ini. Selanjutnya pada bab 2 ada profil sejarah singkat perusahaan. Pada profil sejarah singkat perusahaan, perusahaan umum atau Perum Damri adalah salah satu badan usaha milik negara BUMN Indonesia yang bergerak di bidang transportasi darat, berdiri pada tanggal 25 November 1945. Damri memiliki sejarah panjang dalam melayani mobilitas masyarakat Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, terdapat dua usaha angkutan, yaitu Jawa Unyu Jidosa yang mengkhususkan diri pada angkutan barang, dan Jidosa Sakuyoku yang melayani angkutan penumpang dengan bus. Setelah Indonesia merdeka, kedua usaha ini diambil alih oleh Departemen Perhubungan RI dan berganti nama menjadi Jawatan Pengangkutan dan Jawatan Angkutan Darat. Ada pada misi pertama pada Perum Damri itu untuk menjadi penyedia layanan transportasi darat yang terkemuka dan terpercaya. Dan di bab 2 ini terdapat misi dan tujuan. Misinya itu yang untuk meningkatkan kualitas pelayanan, inovasi dan teknologi, pemberdayaan sumber daya manusia, kontribusi terhadap pembangunan nasional, dan pengelolaan keuangan yang sehat. Dan untuk tujuannya memberikan layanan prima,
peluasan jaringan layanan, peningkatan efisiensi operasional, kontribusi sosial dan ekonomi, dan yang terakhir itu keberlanjutan lingkungan. Kemudian di 2.3 ini ada tata nilai perusahaan, yang dimana kinerja sebuah perusahaan dipengaruhi oleh kinerja individu sebagai anggota tenaga kerja. Karena kinerja mencerminkan hasil dari perilaku atau tindakan yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan dicapai oleh karyawan dan sejalan dengan harapan organisasi. Kemudian, organisasi merupakan bentuk koordinasi sosial yang beroperasi di bawah aturan ketat dan dapat diidentifikasi dengan batasan yang relevan, serta bekerja berdasarkan sistem yang relatif, berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama atau kolektif. Kemudian PT Perum Damri adalah BUMN yang bergerak di bidang jasa transportasi. Kemudian perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk mengatasi masalah kekurangan atau ketidaksamarataan layanan transportasi di masyarakat. Banyak pengguna jasa transportasi yang mengalami kesulitan dalam mengakses kendaraan atau penyediaan layanan transportasi, dan inilah yang menjadi fokus perhatian PT Perum Damri. Untuk melaksanakan rencana dan mencapai tujuannya, PT Damri memerlukan sistem pengendalian manajemen yang bertanggung jawab dan mampu memberikan kontribusi signifikasi sebagai pengendali kinerja organisasi. Kemudian di 2.4 ini ada struktur organisasi, yang dimana Dewan Pengawas. Dewan Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya perusahaan. Kemudian ada direksi. Direktur utama bertanggung jawab atas keseluruhan operasi perusahaan. Kemudian ada direktur keuangan dan administrasi, yaitu mengelola aspek keuangan dan administrasi perusahaan. Kemudian direktur sumber daya manusia dan umum, yaitu mengelola sumber daya manusia dan urusan umum perusahaan. Setiap direktur memiliki tim dan divisi masing-masing yang mendukung tugas dan tanggung jawab mereka. Struktur ini merancang untuk memastikan bahwa PT Perum Damri dapat beroperasi secara efektif dan efisien dalam menyediakan layanan transportasi umum dan logistik. Selanjutnya di 2.5 ini ada penganggaran dan keuangan. PT Damri sebagai salah satu perusahaan transportasi milik negara di Indonesia menerapkan sistem penganggaran dan pengelolaan keuangan yang ketat untuk memastikan kelancaran operasional dan berkelanjutan bisnisnya. Kemudian proses penganggaran dimulai dengan perencanaan anggaran tahunan yang mencakup estimasi pendapatan dan pengeluaran berdasarkan evaluasi kinerja keuangan tahun sebelumnya, serta proyeksi kebutuhan operasional dan kondisi ekonomi yang akan datang. Anggaran ini kemudian dialokasikan ke berbagai departemen ke unit operasional berdasarkan prioritas dan kebutuhan strategis. Kontrol terhadap penggunaan anggaran dilakukan secara ketat untuk memastikan pengeluaran tidak melebihi batas yang telah ditetapkan dan sesuai dengan rencana yang disusun. Kemudian dalam pengelolaan keuangan, PT Damri mengelola pendapatan yang berasal dari penjualan tiket, layanan angkutan barang, serta kontrak layanan dengan pemerintah atau swasta, dan mengontrol pengeluaran untuk biaya operasional seperti bahan bakar, pemeliharaan kendaraan, dan gaji karyawan. Kemudian laporan keuangan disusun secara berkala untuk memantau kinerja keuangan dan sebagai bahan evaluasi manajemen. Untuk memastikan akuntabilitas, PT Damri menjalankan proses audit keuangan oleh auditor internal, internal dan eksternal. Selain itu, perusahaan mengasuransikan aset-aset pentingnya dan penerapan kebijakan manajemen risiko untuk mengelola berbagai risiko keuangan yang muncul. Perdana perusahaan terutama berdasarkan dari pendapatan operasional. Namun, jika diperlukan, Damri juga dapat memperoleh pendanaan eksternal melalui subsidi pemerintah atau pinjaman dari lembaga keuangan. Kemudian di 2.6 ada perencanaan strategis dan operasional. Perencanaan strategis dan operasional PT Perum Damri bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan melalui berbagai insentif dan kerjasama. Berikut adalah beberapa poin penting terkait perencanaan strategi dan operasional Damri, yaitu yang pertama ada merger
dengan Perum PPD. Yang kedua ada pengembangan layanan digital. Yang ketiga ada kerjasama dengan MRT Jakarta. Yang keempat ada integrasi multimoda. Dan yang terakhir, kelima itu ada pelayanan di daerah tertinggal. Selanjutnya di 2.7 ada pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Dalam implementasi sistem pengendalian manajemen di PT Perum Damri, langkah yang pertama dilakukan adalah menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas untuk seluruh unit kerja. Setiap departemen diberikan target kinerja yang spesifik dan terukur agar dapat dijadikan acuan dalam evaluasi kinerja. Selain itu, sistem pengukuran kinerja yang digunakan juga harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh karyawan untuk memastikan adanya akuntabilitas dalam pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian, proses pengukuran kinerja karyawan di PT Perum Damri dilakukan secara berkala, biasanya setiap 6 bulan sekali, untuk mengevaluasi pencapaian target yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, feedback yang diberikan juga menjadi bagian penting dalam proses ini untuk memberikan motivasi dan arahan bagi karyawan dalam meningkatkan kinerja mereka. Oke, selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi kinerja. Pengawasan dan evaluasi kinerja merupakan bagian integral dari sistem pengendalian manajemen dalam sebuah organisasi. Studi kasus pada PT Perum Damri menunjukkan pentingnya implementasi pengawasan yang efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Jadi dalam hal ini, pengawasan tidak hanya mencakup pemantauan aktivitas operasional, tetapi juga evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang lebih baik, manajemen dapat mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan perbaikan, dan memastikan efisiensi serta efektivitas dalam setiap tahapan proses. Evaluasi kinerja menjadi kunci dalam mengevaluasi sejauh mana tujuan organisasi telah tercapai. PT Perum Damri menggunakan berbagai metode evaluasi kinerja, seperti analisis data operasional, survei kepuasan pelanggan, dan pemantauan indikator kinerja kunci. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, manajemen dapat mengevaluasi keberhasilan implementasi strategi, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, serta membuat keputusan yang berbasis pada data yang akurat dan relevan. Selanjutnya ada perbandingan kondisi dan teori di bab 3. Oke, untuk bab 3, perbandingan kondisi dan teori. Perbedaan antara kondisi aktual di PT Perum Damri dan teori manajemen dapat dilihat dari beberapa aspek. Dalam hal perencanaan dan pengendalian operasi, teori yang menyarankan bahwa perencanaan yang matang dan sistem kontrol yang ketat akan meningkatkan efisiensi operasional. Namun pada kenyataannya, PT Perum Damri seringkali menghadapi kendala dalam perencanaan yang tepat, waktu, dan pengendalian operasi yang kurang efektif, yang mengakibatkan penurunan efisiensi dan kualitas layanan. Teori manajemen menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai kinerja yang optimal. Namun, PT Perum Damri masih perlu meningkatkan program pelatihan dan pengembangan untuk karyawan mereka agar dapat bersaing dengan standar industri. Selanjutnya di bab 4 ada kesimpulan dan saran. Oke, kesimpulannya itu adalah dari studi kasus ini juga menunjukkan bahwa implementasi sistem pengendalian manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja perusahaan. Dengan adanya tujuan dan sasaran yang jelas, serta sistem pengukuran kinerja yang terstruktur, PT Perum Damri mampu mengarahkan seluruh aktivitas organisasi menuju pencapaian visi dan misi perusahaan. Evaluasi kinerja secara berkala memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi kelemahan, mengukur pencapaian terhadap tujuan, dan membuat keputusan yang berbasis pada data yang akurat. Dengan adanya mekanisme evaluasi yang efektif, PT Perum Damri dapat terus melakukan perbaikan dan inovasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan hasil studi pada kasus PT Perum Damri,
terkait sistem pengendalian manajemen sebagai pengendalian kinerja organisasi, disarankan agar manajemen organisasi terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi sistem pengendalian manajemen. Langkah-langkah perbaikan dan inovasi perlu terus dilakukan untuk mengatasi kesenjangan antara kondisi aktual dengan standar terbaik dalam teori pengendalian manajemen. Dengan demikian, PT Perum Damri dapat meningkatkan efisiensi operasional, responsivitas terhadap perubahan pasar, dan mencapai kinerja yang optimal. Perusahaan perlu memperkuat proses perencanaan dan pengendalian operasionalnya melalui adopsi teknologi informasi yang lebih canggih untuk pemantauan real-time dan analisis data yang lebih akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.